Ada tempat yang tak pernah berniat ditemukan. Ia tak bersembunyi, hanya tak memanggil. Ia tak menolak dunia luar, namun juga tak menawarinya apapun. Kisah ini dimulai bukan dari pencarian, melainkan dari seseorang yang sedang lelah mengikuti arus. Hi, hello, it's Dennis here. Hello guys, how's your day going? Nice to meet you again. By the way, karena malam ini aku membawakan kisah yang agak panjang, aku nggak akan menyapa terlalu lama. So, if you're ready for tonight's story, take your seat now, cause the story is about to begin. Lembah tanpa nama. Di suatu malam yang hening, ketika dunia berjalan lebih lambat dari biasanya, sebuah kisah lama kembali berbisik. Kisah tentang sebuah tempat yang tak tercatat di peta, namun hidup dalam ingatan mereka yang pernah singgah, walau hanya sesaat. Ini bukan cerita tentang petualangan besar, melainkan tentang perjalanan kecil yang membawa seseorang menemukan ketenangan, lalu kehilangan jalan untuk kembali. Malam ini, mari kita menyusuri alirannya bersama. Malam itu, sungai mengalir lebih tenang dari biasanya. Seorang nelayan mendayung perahunya tanpa tujuan pasti, membiarkan tubuhnya mengikuti arus yang terasa asing namun menenangkan. Bulan purnama menggantung utuh di langit malam, memantulkan cahayanya ke permukaan air yang berkilau lembut. Wajah nelayan itu tampak lelah, garis-garis letih menggantung di matanya. Bahunya turun sedikit lebih rendah dari yang seharusnya. Tangannya menggerakkan dayung dengan irama pelan, bukan karena sungai menahannya, melainkan karena dirinya sedang kehilangan tenaga. Hari-harinya selalu sama. Air, ikan, dan jala. Namun malam ini, rasa pulang terasa berat. Ada lelah yang tak bisa ia letakkan di daratan. Sejenak, terlintas pikiran samar bahwa menyatu dengan sungai mungkin terasa lebih ringan daripada kembali ke rumah. Sang nelayan tak tahu berapa lama ia telah mendayung. Saat ia sadar, perahunya telah memasuki sebuah celah sempit yang diapit oleh tebing batu. Air di sana jernih dan tenang, mengalir lebih lambat, seolah sungai sengaja memperlambat langkahnya. Dayungnya menyentuh arus yang halus, terlalu lembut untuk sungai yang biasa ia kenal. Dan di ujung celah itu, sungai terbuka menjadi sebuah lembah. Pohon-pohon persik bermekaran di kedua sisi. Kelopaknya gugur perlahan seperti salju berwarna merah muda, mengapung di atas air. Udara di sana terasa hangat, namun tidak menyengat. Terasa begitu pas, seperti pelukan yang tahu kapan harus berhenti. Tak ada suara gaduh, bahkan angin pun berhembus begitu sopan, seakan takut mengusik ketenangan yang telah lama menetap di sana. Nelayan itu mendayung lebih pelan,
Kali ini dengan arah yang jelas. Ia turun dari perahunya dan menambatkannya di bawah naungan pohon persik yang rimbun. Di hadapannya, kini terbentang halaman luas dengan rumput hijau yang terawat alami. Saat kakinya menyentuh tanah, perasaan akrab menyelimutinya. Cukup aneh, mengingat ia yakin belum pernah menginjakkan kaki di tempat ini sebelumnya. Di kejauhan, ia melihat rumah-rumah sederhana berdiri rapi. Tidak besar, tidak juga kecil. Seolah dibangun sekadar untuk menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman, bukan untuk kemewahan. Orang-orang berjalan santai, saling menyapa, tanpa tergesa, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Mereka menerimanya seperti menerima sore yang datang, tanpa pertanyaan, tanpa penilaian. Sang nelayan tinggal di lembah itu 1 malam, atau mungkin lebih. Entahlah, waktu di sana tidak meminta untuk dihitung. Ia makan ketika lapar, tidur ketika lelah, bangun tanpa rasa cemas, dan berjalan-jalan tanpa tujuan. Tak ada ambisi yang harus dikejar. Tak ada esok yang menuntut lebih. Dan untuk pertama kalinya, nelayan itu merasa bahwa hidup tidak sedang berlomba. Namun, di balik ketenangan itu, tumbuh sebuah keinginan kecil. Tempat ini terlalu indah untuk disimpan sendirian, pikirnya. Dunia di luar sana penuh letih. Bukankah kedamaian ini juga pantas dibagikan? Keesokan harinya, ia berpamitan. Orang-orang di lembah tersenyum, melepasnya tanpa beban. Tak ada yang menahan. Tak ada pula yang menitipkan pesan panjang. Nelayan itu kembali ke perahunya, dan sungai membawanya keluar dengan arus yang sama lembutnya. Ia menandai jalan, menghafal belokan, mengingat setiap pohon persik. Sang nelayan itu pulang membawa cerita dan juga sebuah peta dalam ingatannya. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh rencana. Ia datang kembali, kali ini bersama orang lain. Mereka menyusuri sungai yang sama, mencari celah di antara tebing. Namun, sungai mengalir biasa saja. Tak ada lorong sempit, tak ada bunga persik, tak ada lembah, tak ada desa, tak ada jalan yang berhasil ditemukan. Hanya ada bebatuan, kebingungan, dan gemalangkah mereka sendiri. Sejak saat itu, sang nelayan terus mencoba mencarinya. Lagi, dan lagi. Ia ingin memastikan bahwa tempat itu pernah ada. Bahwa malam itu bukan sekadar ilusi dari kelelahannya. Namun tampaknya tanah yang sempat ia kunjungi itu tak akan pernah muncul lagi. Lantas, pada penghujung pencariannya, akhirnya sang nelayan mencoba untuk mengerti. Mungkin sungai tak pernah menolaknya. Ia hanya tak membuka jalan itu kembali. Mungkin lembah itu tidak hilang, hanya saja tidak bisa ditemukan oleh mereka yang sengaja mencarinya, ingin menunjukkannya, memilikinya, atau menjadikannya tujuan. Karena lembah bunga persik bukanlah tempat dalam peta. Ia adalah keadaan hati yang hanya muncul saat kita
berhenti mencari. Malam kembali turun, lembut seperti kelopak persik yang gugur. Sungai terus mengalir, menyimpan rahasianya dengan tenang. Dan di atas perahunya, sang nelayan itu menarik senyum tipis, lalu berbalik, mendayung sampannya menuju arah pulang. Dan begitulah kisah kali ini berakhir. Bukan dengan jawaban, melainkan dengan keheningan yang cukup untuk dipahami pelan-pelan. Ada tempat yang tak perlu didatangi 2 kali, karena ia sudah tinggal di hati sejak pertama kali kita singgah. Semoga kisah kali ini bisa menemani malammu dengan hangat. Thank you for staying with me and see you in my next video.